Selamat pagi Pak Trisna. Selamat pagi Bu Mugina. Perkenalkan saya Mugina, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga. Pak Trisna, pagi hari ini minta waktunya sebentar untuk sharing terkait dengan tugas saya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Ada dua hal Pak yang dipelajari di modul ini, yaitu yang pertama dilema etika dan yang kedua bujukan moral. Namun kesempatan kali ini Pak, saya ingin mengetahui bagaimana kebijakan Pak Trisna terkait dengan pengambilan keputusan pada dilema etika. Begitu Pak Trisna. Terima kasih Bu Mugina atas kepercayaannya atau masih bisa mau melibatkan kepala sekolah dalam tugas panjenengan selaku CGP, di mana di dalam kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan. Jadi tentunya kami selaku pimpinan tetap akan mendukung apa yang panjenengan harapkan. Untuk identifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah kita, berarti kita tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan anak yang betul-betul jangan sampai kepentingan anak kita tinggalkan. Sehingga boleh dikatakan di situ bahwa sekolah memang punya aturan, namun anak masa depannya harus tetap kita perhatikan. Sehingga jangan sampai seandainya anak itu ada bermasalah di sekolahan, langsung kita ambil keputusan harus dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan. Namun yang sangat-sangat kita perhatikan yaitu masa depan daripada anak-anak, karena anak merupakan aset daripada negara. Ya. Untuk pengambilan keputusan itu biasa yang kami lakukan bukan berarti kepala sekolah langsung terjun langsung, tentunya mencari data-data dari berbagai sumber, utamanya yaitu dari BK atau STP 2K, yang kedua dari wali kelas, yang ketiga dari guru-guru pengajar. Nah, dari situ kita mencari tahu kondisi daripada anak itu, sehingga apa yang diambil keputusan di sebuah atau sekolah kita nanti tidak salah. Dan sekarang itu sudah bukan zamannya lagi untuk pengumpulan angka kredit. Pengumpulan angka kredit itu sudah bukan waktunya, namun kita harus membuat sebuah kriteria bagaimana anak itu kita kasih peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, dan akhirnya pada sebuah keputusan. Langkah-langkah efektif daripada pengambilan keputusan itu, yaitu dengan adanya kita sudah membuat aplikasi kartu OSIS yang berfungsi sebagai absensi dan sudah ngeling ke HP orang tua, sehingga setiap kegiatan atau setiap perilaku anak itu langsung bisa dimonitor oleh orang tua. Sehingga seandainya anak itu berangkat atau tidak, orang tua bisa langsung ngecek dari HP-nya. Dan apabila anak melakukan sebuah pelanggaran, maka yang menemukan atau yang memergoki anak itu melakukan pelanggaran langsung nulis di HP anak atau di HP guru tadi, dan langsung orang tua itu bisa membaca sehingga anaknya itu melakukan sebuah pelanggaran. Lah dari situ nanti ada resume, ada kumpulan, sehingga dari guru BK itu atau wali kelas itu tidak harus memanggil, namun dari melihat dari hasil pelanggaran-pelanggaran itu akhirnya kita tentukan untuk pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, dan seterusnya. Itu langkah-langkah yang itu, sehingga di situ kita tidak terlalu banyak harus home visit, harus apa, tapi bukti itu sudah dari laporan rekam medik, rekam dari kartu OSIS tadi sudah bisa dipakai untuk
pengambilan keputusan. Tantangan dalam pengambilan keputusan itu yang sangat-sangat kadang membuat kita itu resah. Nah, kadang membuat kita itu resah yaitu jika ada pihak lain yang ikut campur dalam pengambilan keputusan. Kita sudah mengambil keputusan, saya kira sudah paling bijaksana, namun ada pihak lain, di mana pihak lain itu informasinya tidak lengkap dan melakukan sebuah cross check ke sekolah, namun apa yang disampaikan di sekolah itu tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Itu yang menjadikan resah itu kadang. Nah, itu sekarang itu seperti itu. Oke. Kebiasaan dari saya yaitu jika menemukan permasalahan pada anak, kami tidak menunda waktu, namun hari itu juga harus segera kita selesaikan, ya. Karena kembali lagi, kalau kita menunda-nunda waktu pengambilan keputusan, kadang apa yang disampaikan anak pulang itu di rumah itu ceritanya berbeda. Ya kalau anak tidak berbeda, kadang dari orang tua sendiri yang menanggapinya yang berbeda. Karena biasa patah itu kalau jenenge titip omongan mesti nambah, tapi nek nitip duit kurang itu kan. Nah itu sehingga yang kita harapkan jangan sampai ada hal-hal yang ada penambahan atau pengaruh dari luar, ya, untuk memengaruhi sebuah keputusan tadi. Nah, kalau kaitan pengambilan keputusan itu apakah Pak Tisna ada membantunya? Jelas ada. Ya, pembantu di sekolah adalah satu untuk WKS 2. Ya, yang kedua guru BK. Yang ketiga wali kelas, karena wali kelas merupakan wakil orang tua atau orang tua di sekolah. Nah, dan yang ketiga yaitu dari Bapak Ibu guru yang lain yang berkompeten di situ. Jadi bukan berarti semua guru dilibatkan, bukan. Namun jadi beberapa yang boleh dikatakan kalau sebuah kasus itu kan yang menjadi saksi. Ya, itu yang kita libatkan. Ya. Keputusan yang atau pembelajaran yang bisa diambil dalam sebuah keputusan bagi saya yaitu bahwa keputusan itu jangan sampai membunuh masa depan anak. Kepentingan anak tetap harus kita utamakan karena anak-anak, kembali lagi anak-anak itu masih kadang usia remaja masih ingin menunjukkan jati diri, padahal generasi muda atau anak-anak muda itu adalah tumpuan dari keluarga, tumpuan dari pemerintah untuk menentukan masa depannya, sehingga jangan sampai keputusan itu membunuh masa depan anak. Yang pertama, kita juga tidak bisa langsung membuat sebuah keputusan atau mencari hanya dari satu sumber, namun juga kita harus memperhatikan atau mendengarkan sumber-sumber yang lain sehingga apa yang kita ambil keputusannya itu tidak salah. Kadang banyak seseorang itu mengambil sebuah keputusan hanya bersumber pada satu sumber, sementara sumber yang lain itu tidak diperhatikan, padahal di situ justru kadang salah satu sumber tadi tinggal sumbernya itu senang atau tidak senang. Kalau sumbernya itu senang pasti akan membenarkan, namun apabila sumbernya itu tidak senang pasti akan menyalahkan. Padahal satu sumber tadi itu belum tentu kebenarannya. Yang terakhir seperti apa yang tadi kita sampaikan untuk diskusi pada pagi hari ini, itu monggo apa yang bisa kita ambil hikmahnya, ya, kita ambil hikmahnya. Dan sekali lagi bukan berarti apa yang saya sampaikan itu yang terbaik, itu bukan. Namun sekali lagi segala sesuatunya itu yang terbaik bukan hanya bersumber dari satu sumber, namun tetap berbagai sumber, akhirnya kita dapat mengambil suatu
konklusi atau sebuah keputusan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, saya berikan. Sekali lagi sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan CGP ini segera terselesaikan sehingga semua mendapatkan sertifikat guru penggerak. Ya, bukan berarti nantinya itu harus menjadi seorang pemimpin, bukan, tetapi harapan saya paling tidak bisa merubah menjadi pelopor penggerak di sekolah kita. Nggih, matur nuwun Pak Trisna untuk waktunya. Semoga ilmu yang diberikan Pak Trisna pada pagi hari ini pada saya bisa bermanfaat di kemudian hari. Nggih, terima kasih Bu Dina. Monggo barangkali masih ada kekurangan apa ya, kami tetap siap untuk mendukung pada guru-guru penggerak semuanya. Monggo. Nggih, terima kasih Pak Trisna. Selamat pagi Pak Mahfud. Pagi Bu Mugina. Ya, perkenalkan saya Mugina, CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Kaligundang, Kabupaten Purbalingga. Pada pagi hari ini Pak Mahfud, mohon maaf minta waktunya sebentar. Iya, bisa silakan. Saya ingin diskusi dengan Pak Mahfud terkait dengan pengambilan keputusan yang dilakukan Pak Mahfud di sekolahan Pak Mahfud ini. Iya. Terima kasih. Pak Mahfud, kira-kira bagaimana cara Pak Mahfud mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah Bapak? Jadi yang namanya permasalahan itu kan kesenjangan antara harapan sama kenyataan. Iya Pak. Permasalahan ini tentunya perlu diidentifikasi. Nah, identifikasi itu biasanya saya melakukannya itu antara harapan-harapan para teman-teman guru karyawan sama serta didik juga dengan apa yang ada seperti itu. Biasanya kami ngobrol-ngobrol sama teman, kira-kira harapan-harapan mereka itu seperti apa, itu salah satu cara melakukan identifikasi seperti itu. Cara mengidentifikasinya dengan berdiskusi berarti ya Pak? Berdiskusi. Terus kemudian bagaimana cara Pak Mahfud itu menjalankan pengambilan keputusannya Pak? Ya. Mungkin bisa ke prosedurnya mungkin? Kalau saya lebih cenderung ke kesepakatan Bu. Jadi tentunya karena saya itu seorang manusia yang tidak sempurna, tentunya dalam mengambil keputusan ini biasanya melakukan kesepakatan sama teman-teman para waka dan juga kakomli, sehingga nanti kesepakatan itu harapannya yang bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan, dan artinya ketika mereka diajak untuk mencoba memutuskan sehingga mereka akan merasa semuanya itu punya pendapat yang bisa diterima seperti itu. Seperti itu caranya biasanya ya. Nah, yang dianggap paling efektif selama ini Pak, apa yang Pak Mahfud lakukan yang paling efektif ketika Pak Mahfud misalnya menghadapi staf Pak Mahfud, anak buah Pak Mahfud ada pelanggaran dilema etika seperti itu Pak? Ya, kalau saya sih biasanya melalui pendekatan ketika ada seseorang yang dilema etika itu, yang saya lakukan adalah biasanya menyadarkan bahwa ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan itu tentunya mereka harus sadar dulu, walaupun ada kalanya dia belum bisa melakukan yang terbaik. Jadi nanti sudah lumayan, karena apa, jangan sampai ada seorang guru sebagai contoh sudah melakukan dilema etika tapi menganggap itu hal-hal yang biasa, itu repot itu. Tapi ketika seorang tersebut kadang contohnya masih telat sebagai contoh ya, karena urusan keluarga, setidaknya guru tersebut itu sudah sadar bahwa yang saya telat ini sudah salah gitu loh. Nah gitu. Kalau mereka sudah sadar kan berarti nanti suatu saat pasti dia akan akan memperbaiki. Beda dengan kan nanti saya telat kan sudah dimaklumi oleh kepala sekolah, kan nggak apa-apa itu. Kalau dia kepikirannya bahwa saya ini sudah dimaklumi, itu kan nanti tidak baik. Tapi ketika seorang guru itu ketika telat sudah merasa salah, walaupun memang kenyataannya yang harus dihadapi seperti itu, sudah lumayan baik. Jadi saya biasanya menyadarkan dulu dari
seorang guru agar dia menyadari kesalahannya ketika melakukan dilema etika seperti tadi. Jadi ketika itu maka saya akan otomatis kan memaklumi, apalagi kan sekolah swasta kan harus banyak bijak. Nah, bijak ini juga tentunya bermula dari seorang guru itu juga punya kesadaran diri. Iya, itu Bu. Jadi lebih ke penumbuhan kesadaran Penumbuhan ya Pak ya, kesadarannya dari guru ketika masing-masing. ya ada dilema seperti tadi. Terus selama ini Pak yang terjadi di sekolahan Bapak, ada nggak Pak tantangan atau hambatan ketika akan membuat sebuah keputusan Pak? Baik itu mungkin yang dilema etika maupun untuk yang rujukan moral seperti itu. Iya. Jadi ya pasti ada tantangan ya karena kami sekolah kecil, gurunya belum banyak, masih di bawah 30 itu kan juga pasti punya 30 pendapat gitu. Maka ketika apa namanya harus memuaskan semua orang ya tidak bisa. Cuman ketika keputusan itu diambil dan sudah melakukan diskusi yang mungkin apa namanya keinginannya belum terakomodir dan itu sudah kita jelaskan, saya insya Allah nanti bisa menerima. Karena apa? Tidak bisa semuanya langsung bisa dipuaskan, tapi perlu bertahap dan kita melakukan skala prioritas mana dulu yang harus apa namanya dilakukan seperti itu biasanya. Jadi memakai skala prioritas Ya. ya Pak Mahfud. Kemudian Pak, ketika ada masalah di sekolahan Bapak, Ya. nah itu kira-kira Pak Mahfud mengambil kebijakan atau mengambil sebuah keputusan itu ditunda atau mungkin saat itu juga atau mungkin Pak Mahfud punya schedule atau punya cara seperti apa ini Pak? Oh ya, jadi lihat-lihat apa namanya lihat-lihat keputusan. Jadi kalau keputusannya kecil ya berarti bisa langsung saja. Tapi ketika keputusan itu ternyata bisa membawa dampak yang panjang ya tentunya harus ada sedikit apa namanya sedikit waktu untuk mencoba menggali lebih lanjut agar nanti keputusan itu apa namanya bisa lebih tepat. Karena kalau keputusan yang membawa dampak besar kok langsung diputuskan pada saat itu, padahal saya belum mencari pertimbangan dari beberapa pihak, nanti keliru. Karena yang namanya tadi di awal saya sebagai manusia kan tentunya punya kekurangan. Jadi ketika kekurangan itu nanti kita apa namanya ambil dari masukan masih dari orang lain, nanti setidaknya mengurangi kekurangan tersebut. Jadi dia skala prioritas Bu. Jadi ada kalanya langsung karena itu tidak membawa dampak yang lain dan itu memang harus segera diputuskan. Tapi ketika yang membawa dampak agak panjang ya berarti harus bisa kami konsultasikan dengan teman-teman seperti itu. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Mahfud. Kemudian Ya. Pak, selama ini panjenengan memimpin sekolahan Bapak, kira-kira ada nggak pihak-pihak atau mungkin orang-orang ataupun pihak-pihak ya Pak ya yang membantu dalam pembuatan keputusan Bapak? Ya, jelas ada ya. Kalau saya sekolah di bawah yayasan ya tentunya dari yayasan itu sendiri sudah memberikan rambu-rambu. Yang kedua dari para senior guru, karena kan tentunya guru yang lebih lama dengan guru yang lebih baru itu kan tentu punya wawasan yang berbeda, artinya terkait dengan permasalahan internal itu kan lebih paham yang guru lama. Maka biasanya itu saya mengakomodir apa namanya dari guru-guru yang lama ditambah, walaupun guru lama bukan dapat tugas tambahan tidak apa-apa karena itu biasanya agak lebih apa namanya lebih itu juga terbuka dan juga dari pihak yayasan. Itu pihak-pihak yang itu biasanya ikut membantu ya ikut Pak membantu ya dalam mengambil keputusan. Selama yang Pak Mahfud lakukan di sekolah Bapak, pelajaran apa Pak yang Pak Mahfud peroleh selama ini sebagai pimpinan sebuah sekolahan swasta ini Pak? Ya, jadi yang saya ambil pelajaran biasanya karena kebersamaan. Jadi namanya sebuah organisasi, sebuah lembaga itu kan tidak bisa berjalan dengan sendirinya itu. Ketika semuanya ada kebersamaan, artinya apa namanya ingin sama-sama punya apa namanya keinginan bersama, itu saya kira nanti bisa. Maka di tempat saya itu ada 3 pilar Bu. Jadi ada pilar itu, satu adalah satu pemikiran, terus satu pemahaman, dan satu prinsip. Ada 3 pilar itu Bu di tempat kami. Nah ini yang selalu harus kita kedepankan. Jadi
ada satu pemahaman, satu pemikiran, dan satu prinsip lah. Dengan kebersamaan 3 pilar ini yang tentunya satu sama lain saling menguatkan. Jadi saya kira pengalaman yang paling berharga di tempat saya itu adalah kebersamaan itu, Bu, karena sekolah kecil ini merangkak mulai agak besar itu karena kebersamaan tadi itu. Luar biasa Pak Mahful, atas ilmu yang dibagikan kepada saya pada pagi hari ini. Semoga Pak Mahful senantiasa diberi kesehatan dan sekolah yang Bapak pimpin semakin berkembang, memperoleh jalan yang lebih baik, kemudian bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar sana. Iya, terima kasih juga nih Bu Mugina sudah bersedia ngobrol-ngobrol bareng. Ini tadi bukan curhat juga ya, tapi memang itu yang kami alami, dan ya bersama-sama mohon didoakan juga semoga lembaga kami lebih maju ini Bu Mugina, dan Bu Mugina juga sukses menjadi guru penggerak seperti itu Bu Mugina. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Pak Mahful atas waktunya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Mahful. Pagi juga. Monggo Bu. Selamat pagi Pak Saryono. Selamat pagi Bu Mugina. Perkenalkan saya Mugina, CGP Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Mohon maaf Pak, pagi ini saya mengganggu waktu Pak Saryono. Saya ingin sharing terkait dengan teknik pengambilan keputusan yang dilakukan Pak Saryono selaku Kepala Sekolah di SMK YPT Purbalingga 1. Bagaimana Pak Saryono mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah Bapak yang terkait dengan dilema etika, Pak? Ya, terkait dengan dilema etika tentunya itu identifikasi yang kami lakukan. Sebenarnya kami nggak melakukan, tetapi kemunculan dilema itu harus secara sensitif saya tangkap. Jadi model identifikasinya seperti itu. Nggak ada kegiatan khusus, kegiatan spesifik. Saya mencari-cari dilema itu ya nggak seperti itu. Jadi lebih ke intuitifnya Bapak gitu ya? Ya pokoknya ya sensitivitas kita terkait dengan dinamika yang berkembang tiap hari di sekolah kami. Bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Pak? Ya, kalau terkait dengan pengambilan keputusan, sebenarnya kan gini, urgensi keputusan itu apa? Satu diantaranya adalah keputusan yang harus kami keluarkan dalam rangka mengatasi persoalan yang ada. Persoalan ini kan macam-macam. Satu diantaranya ya dilema etika itu. Kemudian selanjutnya apa tadi ya diminta? Prosedurnya Pak, sekarang Prosedurnya itu gini, keputusan khusus terkait dengan dilema etika ya. Iya betul Pak. Dilema etika. Jadi memang terkait dengan dilema etika sering terjadi di sekolah. Kenapa demikian? Ada banyak faktor yang melatar belakangi. Yang pertama adalah kebutuhan. Kadang kebutuhan atau kepentingan pihak-pihak yang berbeda bidang ini kan juga merupakan satu di antara potensi terjadinya dilema etika itu. Yang kedua itu bangunan sistem yang belum mapan. Artinya kalau sistem sebetulnya sudah mapan, kemudian bagaimana tiap bidang, tiap segmen, tiap kelompok itu paham betul konsep umum lembaga dan konsep kerja tiap bidang itu, semua warga punya kejelasan, punya pemahaman. Ini kebutuhan tadi. Yang ketiga adalah tingkat pemahaman warga sekolah. Kadang sistem ada, aturan ada, tapi ada sebagian warga sekolah yang gak paham, sehingga ini juga bisa memunculkan dilema etika.
Jadi hal-hal seperti ini yang sehingga kita harus senantiasa waspada terkait dengan tarik kepentingan antar bidang. Kalau internal kan itu beda lagi, nanti urusan lembaga dengan pihak ketiga di luar sana itu juga pernah terjadi. Terus kalau yang sifatnya internal dulu ini Pak, yang kaitannya dengan siswa yang tadi kita bicarakan di awal itu, kira-kira yang Bapak anggap efektif untuk pengambilan keputusan yang bagaimana ini Pak? Jadi ya efektivitas keputusan itu menurut saya itu akan terjadi, akan bisa kita realisasi jika menguntungkan semua pihak yang terlibat di dalam persoalan. Jadi win-win solution. Iya betul. Jadi bagaimana kita meramu suatu keputusan itu yang tidak berpihak pada salah satu segmen, tetapi semua diperhitungkan sehingga semua akan memiliki pemahaman bahwa pemahaman ini harus dipadukan secara utuh dalam konsep pikir lembaga yang secara gampang kan bisa kita pahami lewat visi dan misi sekolah. Selain visi dan misi sekolah Pak, mungkin nggak itu berpihak pada siswa, kemudian Bapak juga melibatkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah Bapak, seperti itu juga Pak? Ya begini, kalau nilai kebajikan itu kan harus kita tanamkan kepada semua pihak. Kita nggak bisa tendensi kebajikan hanya kita kirim ke kelompok siswa, kelompok guru, atau kelompok lain di luar guru dan siswa. Enggak, kalau nilai kebajikan harus kita sebar ke semua lini, ke semua warga. Hanya yang mungkin Bu Mugina maksudkan kan kepentingan kegiatannya, urgensi kegiatan. Kalau urgensi kegiatan, kita bisa berpihak bahwa urgensi kegiatan ini ke misalnya karakter building anak-anak, ya kita coba untuk berpikir dengan pola pikir pokok, arah keputusan yang bisa saja berpihak pada siswa. Ini urgensi kegiatannya, kalau kita bisa berpihak. Kalau terkait administrasi guru, ya pola pikir kita ya ke guru, tetapi bagaimana mengkondisikan anak-anak agar punya pemahaman administrasi guru yang harus dilakukan seperti apa, sehingga nanti ada saling pengertian dan pemahaman itu. Oke, terima kasih Pak. Kemudian selama Pak Saryono memimpin di sekolah ini, ada nggak Pak tantangan untuk membuat keputusan yang mungkin efektif di sekolahnya? Tantangannya Pak? Kalau tantangannya ada, klasik di sekolah swasta itu kan permasalahan umumnya ya nggak hanya di SMK YPP 1, kemungkinan juga dirasakan di teman-teman sekolah swasta yang lain, bahwa di sekolah swasta itu banyak hal yang dalam tanda petik itu serba kurang, baik dari sisi sarana prasarana, kemudian kualifikasi sumber daya manusia, kemudian juga input peserta didiknya, banyak hal. Ini yang secara umum tantangan di swasta, sehingga arah keputusan itu juga mau tidak mau kita melongok melihat daya dukung yang ada, situasi kondisi yang ada, tetapi tetap memperhitungkan potensi pengembangan yang optimal seperti apa. Nah Niki, kalau tadi ada potensi yang optimal seperti apa, kira-kira yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini selama ini apa Pak? Yang memiliki kemudahan, mungkin bisa membantu. Ya, sebetulnya terkait dengan decision making ini sangat terpengaruh oleh mindset individu seorang pemimpin dan juga pengalaman yang ada.
pengalaman ini tentunya nggak akan terlepas dari bagaimana kita memperluas cakrawala diri agar bisa menghadapi situasi dan kondisi apapun, dan kita juga akan lebih mudah mencari opsi-opsi solusi, sehingga dari beberapa opsi yang mungkin ada kita lakukan kajian, kemudian kita pilih opsi yang paling tepat untuk diputuskan. Tantangannya seperti itu. Kemudian ada nggak Pak, mungkin Bapak punya teknik atau strategi ketika saya memutuskan sesuatu itu harus menunggu jangka waktu tertentu, ataukah harus saat itu juga diputuskan, atau bagaimana Pak? Kalau terkait dengan timing atau waktu, ini juga menyesuaikan kebutuhan dulu. Jadi ini maksud saya, kalau persoalan itu memang mendesak dan harus segera diputuskan, ya segera putuskan, dengan catatan bahwa keputusan itu tidak akan berdampak luas terkait dengan potensi imbas negatif. Kalau misalnya keputusan yang saya buat itu ibaratnya tanpa imbas negatif, langsung saya putuskan saat itu. Namun demikian, kalau terkait dengan keputusan yang akan kita implementasikan dalam waktu lama, kemudian keputusan itu terkait dengan pijakan regulasi yang ada, atau mungkin dalam jangka waktu tertentu itu justru berdampak negatif di lembaga, ya tentunya kita butuh waktu. Butuh waktunya itu butuh waktu mencari input seluas mungkin. Input ini kami dapatkan dari mestinya sumber-sumber data yang ada, dengan teman, dengan data, dengan itu kan juga butuh waktu, sehingga ya terkait dengan waktu ya relatif lah, menyesuaikan kebutuhan keputusan apa yang harus diambil. Baik Pak Saryono, kemudian pelajaran apa ini Pak yang Pak Saryono peroleh berkaitan dengan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak? Oke, jadi terkait dengan pembelajaran yang bisa saya petik dengan hadirnya Bu di sini banyak sebenarnya. Secara umum bahwa saya harus senantiasa dalam kewaspadaan terkait antisipasi munculnya dilema-dilema. Ini kan terkait dengan konsepsi antisipasi, ya banyak hal yang harus dikerjakan. Yang pertama tentunya kajian sistem yang kita berlakukan. Apakah sistem ini sudah inklusif, di dalamnya ada aturan-aturan, ada prosedur-prosedur dalam kerangka mengeliminasi, kalau toh nggak bisa mengeliminasi ya, meminimalisir potensi terjadinya dilema itu. Yang kedua tentunya bangunan komunikasi, dan bangunan komunikasi di YPT 1 ini kami bangun justru dominan dengan pendekatan personal. Dengan pendekatan personal ini kami pandang efektif daripada kita sekedar formalitas. Secara formal saya selaku kepala sekolah menggunakan kewenangan saya itu masih kurang. Tetapi justru saya berbalik teknik, bahwa pendekatan personal itu kalau masih mengcover kebutuhan dalam rangka membuat keputusan, yaitu yang kita lakukan. Yang formalnya itu ya tetap dibutuhkan. Karena begini, kalau personal itu kan cakupan wilayah orang yang bisa saya ajak komunikasi kan terbatas. Kalau untuk seluruh warga ya saya butuh waktu yang panjang juga. Ya,
makanya konvergen. Personal itu orang-orang yang terkait dekat dengan persoalan, tetapi secara umum juga harus kami lakukan pemahaman bersama dalam forum-forum formal, saya menggunakan kapasitas saya selaku kepala sekolah. Dan nggak kalah pentingnya sebetulnya ada upaya-upaya antisipasi, ya, tetap menjaga kebersamaan untuk sama-sama waspada, menghindarkan diri sejauh kita bisa terjadi dilema etika itu. Yang penting juga yang biasa tertinggalkan sebetulnya pengendalian dan pemantauan. Hampir setiap kegiatan karena kami juga terbatas dalam hal kemampuan dan waktu yang ada, tetapi sangat penting harus kita cermati dan kita lakukan pemantauan berkelanjutan sehingga nanti potensi-potensi dilema etika itu nggak bermunculan ke depan. Kalau kita misalnya sudah punya pengalaman, muncul persoalan seperti ini, ya bagaimana agar pertama persoalan sejenis tidak terulang lagi. Yang kedua, tidak ada persoalan lain yang kita upayakan kan seperti itu, persoalan lain yang bermunculan terkait dengan dilema etika ini. Kuncinya adalah pencerahan dan pemahaman semua pihak itu sinkron, artinya kekompakan pun masih dalam tanda petik, bahwa kekompakan itu harus terarah dengan satu guidance, satu acuan, yaitu visi sekolah. Kalau kita sama-sama menuju ke visi yang satu, itu kadang masih terjadi friksi antar bagian, tetapi sinkron. Bagaimana kita satu langkah menuju visi sekolah, tetapi ada sinkronisasi yang terjadi. Baik Pak Saryono, ya. Terima kasih untuk sharing kita hari ini. Saya mendapatkan banyak ilmu dari Pak Saryono terkait dengan teknik-teknik pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak Saryono di SMK YPT Purbalingga. Ya, sama-sama Bu Bina, semoga apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita khususnya untuk membangun anak bangsa. Amin. Oke, semoga SMK YPT Purbalingga 1 tetap sukses, tetap berkembang, dan Pak Saryono juga diberi kesehatan untuk memimpin sekolah ini. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat pagi.